Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Mohon izin nih, hari ini kami dari CDP Angkatan 10 mohon izin menghadap Bapak. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu ya Pak. Saya Nur Hadi. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Iswahyudi dan sebelah kanan saya ada Pak Abdul Rahman. Mohon izin Pak mengganggu waktunya. Hari ini kami ingin mewawancara Bapak dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mohon kesediaannya ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Hadi. Saya akan coba menjawab apa yang terjadi atau yang kita alami di sekolah kita ini, Bapak-Bapak ya. Pertama ada mengidentifikasikan itu, kita harus tahu latar belakang dari kasus-kasus tersebut. Ya, kasus tersebut merupakan dilema etika. Namanya dilema, jadi ada pergoncangan di kira-kira benar atau benar, ya, atau bujukan moral. Bujukan moral itu kasus-kasus yang seharusnya salah cuma kita lakukan juga salah satu. Jadi dilematisnya adalah benar melawan tidak benar. Itu kita mengidentifikasi seperti itu. Kalau kita sudah mengidentifikasikan masalah-masalah tersebut, sehingga kita dapat menggolongkan kasus tersebut merupakan dilema atau merupakan bujukan moral. Itu cara kita. Terima kasih Bapak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih Pak Andi. Begini, biasanya kita informasi dari bawah ya, dari bawah kita dapat informasi tentang beberapa kejadian-kejadian di sekolah yang menyebabkan pertentangan. Itu yang pertama, pertentangan itu, tapi kita harus mengambil keputusan yang tepat dan akurat sehingga tidak merugikan sekolah terutama murid. Ya, itu yang menjadi patokannya. Jadi kasus-kasus tersebut kita tadi sudah mengidentifikasikan, terus kita bicarakan melalui manajemen. Kita rapatkan manajemen satu, kita rapatkan kira-kira musyawarah ya. Kira-kira ada kasus seperti ini, gimana cara jalan keluar. Lalu disitu kita ambil kesimpulan sehingga terjadi kesepakatan. Ya, itu salah satu ibaratnya tupoksi gimana sih cara mengambil keputusan yang benar dalam kasus tersebut. Ya. Jadi mencari informasi dulu, mengumpulkan informasi ya Pak. Kemudian tentunya keputusan yang Bapak ambil itu berpihak pada murid gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, selanjutnya mungkin Pak Iswahyudi, silakan Pak. Baik Pak. Di kita itu kemarin kita sempat belajar 9 langkah untuk melakukan prosedur yang dalam mengidentifikasikan kemudian dilema etika ini. Langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Itu yang kemarin. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi karena 9 langkah ini mungkin saya kurang mendetail ya langkah-langkah apa yang teman-teman sesuai dengan CGP. Tapi yang kami lakukan atau sesuai dengan prosedur adalah seperti begini. Yang pertama kan kita mengidentifikasikan, ya. Paradigma itu ya Pak ya. Mengidentifikasikan kira-kira permasalahan ini berat atau sedang atau sederhana gitu. Jadi kalau sederhana itu kami bisa mengambil kesimpulan secara cepat. Tapi kalau yang berat atau bisa melibatkan banyak orang,
itu kami tadi saya bilang adalah melakukan diskusi. Ya, langkah berikutnya melakukan diskusi dengan manajemen. Kira-kira langkah apa yang akan kita ambil, terus pelaksananya seperti apa? Itu ya. Terus setelah melakukan perencanaan sudah kita pelaksanaannya, eksekusi. Setelah itu kita ada namanya monitoring kegiatan tersebut, lalu melakukan evaluasi atau refleksi kira-kira kelemahan dan kekurangan dari keputusan yang kami ambil. Itu salah satu langkahnya. Setelah kita evaluasi refleksi, baru kita perbaiki keputusan tersebut agar menjadi lebih baik. Nah, itu Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Mana yang paling efektif, Pak, dalam mengambil dari kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Yang paling efektif kira-kira mana yang paling efektif? Kalau saya lihat sih dari musyawarah dulu yang penting dia, Pak, ya. Saya lihat. Ini. Kalau efektif intinya adalah hasilnya ya. Hasilnya sudah benar sesuai apa yang kita prediksi ya. Itu efektif. Kalau kita merencanakan cuma dipelaksananya tidak jalan ya tidak efektif. Nah, jadi menurut saya yang lebih efektif adalah controlling tersebut ya, mengontrol keputusan tersebut biar sesuai apa yang kita harapkan. Jadi lebih efektif itu di situ. Hasil akhir berarti apa ya, hasil akhir. Kemudian tantangannya, Pak, tantangan yang paling berat lah dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Pak. Ya, Tantangannya, Pak. tantangannya begini. Namanya kita sekolah umum yang besar ya, bahkan kalau nggak salah gurunya ada sekitar 47, terus tenaga caraka atau TU-nya ada sekitar 14. Jadi banyak sekali namanya informasi atau pikiran-pikiran yang bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berhadapan dengan orang tua murid. Ya, kebijakan itu kita jalankan pasti ada plus minusnya, atau menurut kita baik belum tentu menurut orang baik. Tidak bisa memuaskan Nah, semua orang gitu ya, Pak, ya. Benar sekali. Benar, Pak. Itu tantangannya, gimana caranya kita memberikan ibaratnya keputusan tersebut bisa kena ke teman-teman ya. Contohnya semacam FGD atau forum diskusi yang setiap dilaksanakan itu kita sampaikan sehingga teman-teman tahu nih kita ngambil keputusan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Diskusi ya. Ya, diskusi. Oke, Pak Abdul. Mungkin Pak Abdul bisa melanjutkan. Siap, baik, Pak. Silakan, Pak. Siap, izin, Pak. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu, Pak, ketika menghadapi kasus dilema etika, atau Bapak malah langsung menyelesaikannya di tempat gitu, Pak? Jika memang ada jadwal, kira-kira bentuknya seperti apa dan prosedurnya seperti apa itu ketika terjadi kasus dilema etika? Siap. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus nih. Begini Pak Bro, ini juga ada dua ini benar ya. Artinya yang terjadwal dengan yang tidak terjadwal. Maksudnya seperti ini. Yang terjadwal kita ada agenda untuk rapat-rapat manajemen ya, manajemen 1, manajemen 2, terus kita ada rapat FGD, forum diskusi seluruh. Nah, itu untuk membahas permasalahan yang ada. Contohnya lagi kayak konferensi kasus. Nah, itu kan perlu kita jadwalkan ada kegiatan tersebut kalau ada yang ada masalah. Nah, untuk yang tidak terjadwal biasanya ada kasus-kasus yang sifatnya mendadak dan harus diselesaikan dan harus diputuskan oleh pihak sekolah, terutama pihak manajemen. Itu seperti itu Pak Abdul ya. Jadi ada yang terjadwal dan ada yang tidak terjadwal. Oke. Baik, Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Jadi sih seperti tadi sudah ada gambaran yang jelas bahwa memang di sekolah ini keputusannya rata-rata diambil secara musyawarah gitu ya, Pak, diskusi gitu. Tapi adakah orang-orang gitu, Pak, yang memang sangat berperan gitu ketika atau mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan menghadapi kasus dilema etika, atau mungkin faktor-faktor lain gitu yang bisa mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika seperti itu? Biasanya apa namanya dilema etika itu atau kejadian-kejadian itu
barangkali ya. Ya, kita bisa diskusikan di situ gimana cara mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut. Itu pengawas dan semua menurut kami itu berperan dalam mengambil keputusan. Ya, artinya begini. Tadi saya bilang kan di manajemen 1, manajemen 2 itu kan teman-teman sangat berperan juga. Kalau faktor-faktornya tergantung kita kan kalau dari CGP kan berdasarkan aset itu yang kita miliki. Jadi mungkin setiap sekolah itu beda-beda dari faktornya. Jadi ya itu faktor yang kita miliki ini, aset yang kita miliki yang akan kita manfaatkan untuk memecahkan kasus dilema ini. Itu Pak Arthur. Siap. Baik. Pertanyaan akhir dari Ya, Pak Hadi. Pak. Sekaligus Terima kasih Pak Hari. Jadi kalau tadi kami menyimak apa yang sudah Bapak sampaikan, cukup demokratis ya dalam Bapak mengambil keputusan. Nah, terakhir ya Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa istilahnya Bapak petik dalam dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang keputusan dilema etika ini Pak. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman Bapak yang tadi Bapak ceritakan. Iya. Terima kasih. Ini agak panjang lagi dari teman-teman karena ini Siap. berdasarkan pengalaman dan namanya kejadian seperti itu banyak. Apalagi yang berhubungan dengan dilema etika dan juga yang saya masukkan di sini untuk pengalaman contohnya yang terakhir ini terjadi di sekolah ini ya teman-teman ya. Seperti contohnya kita ada dilema tentang untuk komunikasi dengan beberapa teman guru untuk memecahkan suatu masalah, misalkan di dalam forum rapat. Nah, dalam forum rapat itu melibatkan teman-teman guru yang lagi ngajar. Makanya kita dilematisnya kita ingin mengadakan rapat tanpa mengganggu KBM kegiatan mengajar di kelas. Gimana caranya? Itu merupakan dilema yang kami hadapi sehingga dua-duanya jalan. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, akhirnya kami mencoba beberapa solusi yang atau keputusan yang kita ambil. Salah satunya yang sangat mungkin nanti akan dievaluasi kinerjanya adalah begini. Di hari Senin itu kita ada kegiatan FGD atau organisasi guru, cuma waktunya itu pagi. Nah, untuk pagi itu memang 1 jam pelajaran itu kurang, sehingga kita mensiasatinya siang itu di dalam kegiatan project itu pembelajaran di rumah, ya, mandiri di rumah. Ya, kita punya waktu 2 jam pelajaran. Itu di waktu yang panjang, sehingga kalau mau nambah itu bisa artinya guru-guru biasanya patokannya porsi mereka mengajar itu sampai jam 3 sesuai dengan porsinya. Makanya kalau lebih sedikit ya wajar-wajar saja. Itu kita masih saat ini itu dinamati atau keputusan yang kita ambil sehingga sama-sama jalan. Ya, tidak perlu nanti rapat-rapat juga kita pakai di hari Senin. Bisa di situ dimanfaatkan untuk kegiatan seperti ini. Ya, jadi begini teman-teman, pengalaman dari hal tersebut dapat terus kita evaluasi, dan yang penting intinya yang tadi saya ambil awal adalah komunikasi koordinasi itu yang penting. Ya, Karena ada evaluasi. Iya, evaluasi perspektif. Baik, terima kasih Pak Hari sudah memberikan informasi dalam mengambil keputusan kepada kami. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kami dalam menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak ini, dan kami juga berharap di SMA 106 ini bisa lebih baik dan apa keputusan yang Bapak ambil bisa diterima oleh semua warga sekolah. Terima kasih Pak Hadi.
Demikian wawancara kami dengan Bapak Hari Setiawan MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 106 Jakarta, yang saat ini PLT Kepala Sekolah karena beliau sedang ada kegiatan dinas di luar. Terima kasih Pak Hadi. Salam sehat selalu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.